salam sejahtera teman-teman mahasiswa STIE Surakarta. Bertemu lagi dengan saya Ifta Fidausa pada mata kuliah Bisnis Proses Modeling. Sebelumnya kita telah membahas terkait prinsip implementasi proses bisnis, yaitu berkaitan dengan efektivitas, efisiensi, dan adaptif. Kemudian di sini saya akan menjelaskan terkait standar operating procedure atau SOP, di mana sebelumnya teman-teman juga udah mengulas dengan teman-teman lainnya terkait SOP ataupun flowchart yang ada pada perusahaan, baik itu perusahaan yang sedang berdiri maupun perusahaan di mana teman-teman bekerja. Di situ teman-teman telah menjelaskan nih siapa yang akan menjadi aktornya atau siapa sih yang akan bertanggung jawab dari tugas itu. Kemudian tugas itu akan mengalir pada suatu aktivitas yang endingnya apa? Endingnya itu sebagai tujuan dari sebuah proses bisnis. Kemudian di sini ada SOP, di mana SOP sendiri menurut Permen Pan RB nomor 35 tahun 2012 yaitu serangkaian instruksi tertulis yang dilakukan mengenai berbagai proses penyelenggaraan aktivitas organisasi, bagaimana dan kapan harus dilakukan, di mana dan oleh siapa dilakukan. Nah, kemarin di bagian flowchart kita juga telah mendefinisikan nih bagaimana alurnya dan apa tugasnya, kemudian bagaimana notasinya, bagaimana langkah-langkah step-stepnya bakal bagaimana, apa kebijakannya, dokumen apa yang perlu disiapkan. Nah, ini juga akan mengacu pada SOP. Tentu sebuah perusahaan akan memerlukan SOP ini untuk keberlangsungan dalam proses bisnisnya. Nah, di sini ada keterkaitan proses bisnis dengan strategi. Tentu, strategi itu akan selalu terikat atau melekat pada suatu proses bisnis. Kenapa? Karena untuk mencapai pemenang pasar atau mencapai hati pada konsumen, kita itu harus perlu memiliki strategi. Strategi apa sih yang tepat ini nanti, dan strategi yang bakal kayak gimana yang sehingga akan mempermudah bagi efektivitas, keberlanjutan bagi suatu perusahaan. Nah, tentu pada strategi ini ada di bagian input, kemudian di prosesnya itu bagaimana strategi dalam proses itu memiliki strategi, kemudian output dari organisasi. Outputnya apa dalam organisasi? Tentu outputnya itu apa yang telah menjadi tujuan dalam organisasi. Nah, tentunya di sini ada visi, misi, tujuan organisasi, dan itu kemudian diturunkan menjadi arah kebijakan dan strategi organisasi. Tentu perusahaan harus memiliki tujuan, kemudian visinya itu apa sehingga bisa meraih tujuan itu, atau misinya apa sih yang perlu dilakukan itu nanti, dan untuk itu apa sih kebijakan dan strategi organisasinya. Kita perlu tahu kebijakan apa sih yang harus kita lakukan, apa aja yang menjadi ketentuan-ketentuannya itu, sehingga pada menerapkan kegiatan bisnis itu dapat berjalan secara baik. Kemudian di sini diturunkan menjadi output organisasi tersebut. Nah, proses pada suatu bisnis itu gak hanya ada pada satu unit atau satu departemen, di mana pada proses atau perusahaan itu tuh banyak orangnya, di mana sehingga itu mengakibatkan ada beberapa departemen yang terlibat, dan setiap departemen tentu dia tuh punya prosesnya sendiri. Seperti yang telah saya jelaskan sebelumnya, yaitu terkait McDonald, dia itu punya SOP-nya sendiri, strateginya sendiri, bagaimana dia ketika ada konsumen dia memberikan pelayanan yang baik atau memberikan instruksi yang baik ketika akan menanyakan apa yang dipesan, hingga saat di bagian kitchen atau dapurnya bagaimana mereka memiliki standar yang telah diterapkan itu, dan kemudian hingga saat mereka memberikan makanan itu. Kemudian tentu pada proses-proses itu ada standar operating atau SOP-nya sendiri, dimana kayak untuk memasak itu butuh waktu berapa lama sih, kemudian apa sih bahan-bahannya. Nah, itu semua juga ada SOP-nya, dan alurnya bagaimana itu udah akan terkandung pada SOP-nya itu.
sampai si konsumen ini menerima dari yang apa mereka pesan. Nah, ini ada cascading proses bisnis, yaitu mengidentifikasikan input dan output untuk proses yang akan di cascading, yaitu kan dimana proses tuh ada berbagai proses seperti yang saya jelaskan sebelumnya, dimana proses ini melibatkan beberapa proses-proses. Nah, saat melakukan proses itu masih akan diturunkan lagi ada proses, yaitu input, kemudian pemrosesannya itu, dan output. Seperti kayak air mineral itu juga untuk menjadi air mineral yang di botol dia tuh butuh proses, sedangkan saat prosesnya itu masih ada prosesnya, yaitu dimana seperti mencari botolnya itu yang seperti apa, kemudian prosedur untuk penutupannya tuh yang baik bakal seperti apa gitu, dan seterusnya. Nah, ini dimana proses itu memiliki varian seperti yang telah saya jelaskan sebelumnya. Kemudian di sini juga ada terkait pemetaan SOP. Nah, setelah ini mungkin saya juga akan menjelaskan contoh dari yang dimaksud pemetaan SOP ini bagaimana dan apa sih maksudnya SOP ini, sehingga mereka atau perusahaan itu memerlukan SOP ini, atau menjadi akhirnya SOP ini menjadi standarisasi bagi sebuah perusahaan dalam memenangkan perusahaannya tersebut ataupun keberlanjutan bagi perusahaan tersebut. Nah, di sini misal pada suatu proses, misal nomor 3A ini butuh SOP 1, 2, SOP nggak hanya satu saja, karena mereka memiliki beberapa prosedur-prosedur yang harus diterapkan, sehingga itu nanti menjadi standarisasi bagi suatu perusahaan. Oke, kemudian di sini yang terakhir yaitu terkait pemetaan SOP, di mana untuk menentukan tindakan yang dibutuhkan dalam melengkapi kebutuhan SOP, yaitu perlu adanya modifikasi atau membuat baru atau mengeliminasi. Tentu saat pembuatan SOP kita harus menganalisis dulu apa sih kebutuhan tersebut, dan kita harus memiliki atau harus menyesuaikan antara kebutuhan tersebut dan yang udah dimiliki tersebut. Jadi kita harus menyesuaikan, sehingga kita seperti di awal kita perlu adanya identifikasi ataupun analisis, sehingga nanti ada gap dan ada tindak lanjut, dimana tindak lanjutnya itu ada memodifikasi ataupun membuat baru dan eliminasi. Nah, untuk selanjutnya pada pertemuan nanti saya akan menjelaskan terkait SOP sendiri itu bagaimana, alurnya bagaimana. Sekian dari saya, terima kasih. Semoga kita masih memiliki kesempatan bertemu lagi. Sampai jumpa.